Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Gangnam Style, yang dimana kali ini adalah episode terakhir. Seperti apa keseruannya? Langsung saja tanpa basa-basi. Jangan lupa subscribe dulu. Selamat menonton. Film dimulai dengan menunjukkan di mana anak buah dari Paman Codet yang sebelumnya membawa Chon Gil-ho pun sudah sampai. Lalu ia pun segera menghubungi Paman Codet dan mengatakan bahwa Chon Gil-ho pun masih tertidur. Lalu Paman Codet pun menyuruhnya agar memindahkan Chon Gil-ho ke suatu ruangan dan terus mengawasi dirinya. Namun saat mau dipindahkan, tiba-tiba Chon Gil-ho pun tidak ada di dalam mobil dan langsung menyerangnya dari belakang. Dan mereka pun berhasil dilumpuhkan. Lalu scan pun beralih. Di sini kita akan ditunjukkan di mana Tuan Choi Gak-soo pun sudah menyiapkan para wanita-wanita sebagai bahan uji coba narkoboy jenis baru miliknya tersebut. Dan ia pun mengenalkan jenis narkoboy yang dia ciptakan, yang dimana narkoboy tersebut akan diluncurkan bulan depan, dan menyuruh teman-temannya agar melihat sendiri efek samping dari narkoboy yang ia ciptakan. Lalu dokter pun memberikannya kepada salah satu wanita, yang membuat Yeseo sangat ketakutan dengan apa yang telah ia lihat. Dan di sini kita akan diperlihatkan di mana Jaksamin pun sangat terkejut dan bingung memikirkan berbagai cara agar membatalkannya, karena di dalam ada anaknya detektif Kang, yaitu Yeseo. Di sini kita akan diperlihatkan efek samping dari narkoboy tersebut yang membuat wanita itu kejang-kejang. Lalu dokter pun memberikan penawarnya sehingga wanita itu pun berhasil selamat. Di sini mereka pun terlihat sangat senang karena narkoboy dan juga penawarnya berhasil tanpa efek yang membahayakan. Namun dirasa sudah berhasil, tiba-tiba wanita itu pun kejang-kejang. Di sini Yeseo pun sangat syok dan khawatir kepada temannya tersebut. Namun akhirnya temannya tersebut pun meninggal karena overdosis narkoboy. Di sisi lain sang menteri pun terlihat sangat kesal. Di sisi lain Jaksamin pun tidak menyangka apa yang telah dilakukan oleh Tuan Choi Gak-soo. Namun Tuan Choi Gak-soo pun tidak terlalu peduli dan marah kepada sang menteri dan menyuruh sang menteri agar melihat sampai prosesnya selesai. Lalu Tuan Choi Gak-soo pun menyuruh kepada dokter untuk melanjutkan prosesnya. Hal ini pun membuat Jaksamin sangat khawatir karena yang akan dilakukan pengujian selanjutnya adalah Yeseo. Lalu untuk mengulur waktu, Jaksamin pun meminta kepada Tuan Choi bahwa agar menyelesaikan kontraknya terlebih dahulu, yang dimana jika kontraknya sudah ditandatangani maka mereka semua pun sudah setuju dan mereka akan memperoleh uang yang sangat banyak, dan proses pengujian pun dihentikan. Dan hal ini pun membuat Yeseo selamat. Di sisi lain kita akan diperlihatkan di mana detektif Kang pun sudah sampai. Di sini ia pun dihubungi oleh Chon Gil-ho, yang dimana di sini Chon Gil-ho pun menanyakan di mana keberadaan detektif Kang. Detektif Kang pun menjawab bahwa ia sudah sampai di perusahaan farmasi dan ternyata Chon Gil-ho pun berada di tempat tersebut. Lalu detektif Kang pun mengatakan bahwa Tuan Choi sedang menguji narkoboynya kepada wanita-wanita, termasuk anaknya yaitu Yeseo. Hal ini membuat Chon Gil-ho pun terkejut. Di sisi lain detektif Kang pun dihadang oleh penjaga dan terjadilah baku hantam. Dan tiba-tiba dari sisi lain datanglah Chon Gil-ho yang mengendarai mobil lalu menabrak mereka. Lalu ia pun segera menyelamatkan detektif Kang dan tanpa basa-basi Chon Gil-ho pun langsung membakar mereka. Chon Gil-ho pun mengatakan kepada detektif Kang untuk segera pergi menyelamatkan anaknya dan ia akan menghadapi mereka sendirian.
Di sisi lain kita akan ditunjukkan di mana Jaksamin pun sedang membagikan surat perjanjiannya. Lalu Tuan Choi Gak-soo pun mengatakan kepada mereka agar segera menandatanganinya. Di sisi lain kita akan diperlihatkan di sini sekretaris Tak pun tidak setuju dengan pembagian di perjanjian tersebut. Yang dimana pembagian hasilnya pun tidak sesuai yang mereka inginkan. Namun Tuan Choi Gak-soo pun merasa bahwa perjanjian tersebut sudah sesuai dan adil. Lalu scene pun beralih di mana di sini detektif Kang pun dihadang oleh Paman Codet. Yang dimana Paman Codet pun menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi detektif Kang. Namun cerdiknya detektif Kang, ia pun menunjukkan video yang selama ini mereka cari dan mengancam akan menyebarkan kepada media. Dan di sini kita akan diperlihatkan di mana Tuan Choi Gak-soo pun mendengar keributan di luar, lalu mereka pun melihatnya lewat CCTV. Dan detektif Kang pun mengancam kepada mereka semua bahwa ia akan menyebarkan semua video tersebut ke seluruh kota Gangnam. Namun di sini sekretaris Tak pun tidak mengetahui video tersebut. Di sisi lain Tuan Choi pun mengatakan agar tidak mempedulikannya dan meneruskan perjanjian tersebut. Namun dicegah oleh sekretaris Tak yang ingin mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Di sini detektif Kang pun mengatakan ia akan mengirimkan videonya kepada sang sekretaris Tak, sang wali kota dan juga kepada sang menteri agar melihat video tersebut. Lalu ia pun segera mengirimkannya agar bisa dilihat oleh mereka semua. Lalu mereka pun segera mengambil teleponnya dan melihat video itu. Di sini mereka pun terlihat sangat marah kepada Tuan Choi Gak-soo karena Tuan Choi Gak-soo sudah berjanji akan melenyapkan video itu. Dan jika sampai video itu tersebar, maka karir mereka semua akan hancur. Dan tanpa basa-basi, sang sekretaris Tak pun langsung merobek surat perjanjian yang Tuan Choi Gak-soo berikan. Di sini Tuan Choi Gak-soo pun terlihat sangat marah kepada sang sekretaris Tak karena sekretaris Tak mengatakan bahwa produknya tidak dapat diluncurkan. Dan saat sang Tuan Tak ingin pergi, tiba-tiba Tuan Choi Gak-soo pun mengatakan bahwa berani sekali ia telah menggertak dirinya dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisinya. Dan sang sekretaris Tak pun pergi menemui leluhur-leluhurnya. Hal ini membuat Jaksamin pun sangat syok dengan apa yang telah dilakukan oleh Tuan Choi Gak-soo. Lalu tanpa basa-basi mereka pun langsung menandatangani surat perjanjiannya. Dan hal ini membuat Tuan Choi Gak-soo pun terlihat sangat puas. Mereka pun langsung bergegas pergi meninggalkan ruangan tersebut. Di sisi lain kita pun akan diperlihatkan di mana Kil-ho sedang menghabisi semua anak buah dari Paman Codet. Dengan keahlian bela diri di film-film sebelumnya, Kil-ho pun berhasil melumpuhkan mereka semua. Lalu ia pun bergegas naik ke atas untuk menyelamatkan detektif Kang yang sedang dihajar oleh salah satu anak buah Paman Codet. Namun tiba-tiba datanglah satu RT, anak buah Paman Codet yang langsung menghabisi John Kil-ho. Setelah berhasil melumpuhkan mereka semua, tibalah sang raja terakhir, yaitu Paman Codet. Dan disinilah tiba saatnya terjadi baku hantam yang sangat menegangkan. Seperti apa menegangkannya, mari kita lihat bersama-sama. Dan seperti yang kita lihat bersama-sama, John Kil-ho pun berhasil dilumpuhkan. Ia pun merasa sudah tidak berdaya lagi dan mempersilahkan Paman Codet untuk menghabisinya. Namun bukan aktor utama namanya jika berhasil dilumpuhkan begitu saja, dan pertarungan pun akan dilanjutkan kembali.
Meskipun sudah terlihat lelah dan sangat tidak berdaya, Chon Kil-ho pun terus melanjutkan pertarungannya dan menahan semua serangan dari Paman Codet. Merasa Paman Codet sebentar lagi berhasil mengalahkan Chon Kil-ho, namun tiba-tiba Chon Kil-ho membalikan keadaan. Dan Chon Kil-ho pun langsung mendorong Paman Codet ke bawah yang membuat Paman Codet pun KO seketika. Lalu scan pun beralih. Di sini kita akan ditunjukkan di mana Yeseo sedang melayani Tuan Choi Gaksu. Di sini Tuan Choi Gaksu pun sudah mengetahui bahwa Yeseo adalah temannya Jenny dan mengatakan bahwa ialah dalang dibalik kematian Jenny. Hal ini pun membuat Jaksamin sangat terkejut. Hal ini membuat Yeseo pun terlihat sangat marah dan segera membalaskan dendamnya dengan menyerang Tuan Choi Gaksu. Namun serangan itu pun berhasil ditangkis oleh Tuan Choi Gaksu. Detektif Min pun ingin melerainya, namun dihentikan oleh anak buah Tuan Choi Gaksu. Di sini Tuan Choi Gaksu pun baru mengetahui ternyata mereka saling mengenal. Yeseo pun kembali menyerang, namun di sini ia ditampar oleh Tuan Choi Gaksu yang membuat ia pun tak berdaya. Di sisi lain kita akan diperlihatkan detektif Kang yang sedang bertarung. Lalu ia mendengar keributan dari dalam. Ia pun langsung masuk ke dalam ruangan tersebut. Lalu di sini kita akan diperlihatkan di mana Tuan Choi Gaksu pun mengancam detektif Kang bahwa ia akan memberikan narkoboy kepada Yeseo. Detektif Kang pun memohon kepada Tuan Choi Gaksu agar tidak melakukan itu dan melepaskan Yeseo. Namun Tuan Choi Gaksu pun tidak mempedulikannya dan langsung memberikan narkoboy kepada Yeseo. Dan di saat ingin menyerang, detektif Kang pun dihentikan oleh pengawal Tuan Choi Gaksu. Dan di sini Yeseo pun mulai merasakan efek dari narkoboy tersebut. Di sini Tuan Choi Gaksu pun mengejek detektif Kang yang tidak bisa menyelamatkan anaknya sendiri. Hal ini membuat detektif Kang pun sangat marah kepada Tuan Choi Gaksu. Di sisi lain Yeseo pun mulai kehilangan akalnya karena efek narkoboy. Melihat hal tersebut, detektif Kang pun sangat marah dan segera menghajar anak buah dari Tuan Choi Gaksu. Lalu ia pun segera menghampiri anaknya yang sudah tidak berdaya. Di sisi lain Jaksamin pun teringat bahwa efek narkoba tersebut ternyata ada penawarnya dan ia pun langsung memberikannya kepada Yeseo. Dan setelah diberikan penawarnya, Yeseo pun berhasil sadar kembali. Hal ini membuat Jaksamin dan juga detektif Kang pun sangat lega karena Yeseo berhasil diselamatkan. Lalu detektif Kang pun meminta kepada Jaksamin untuk menjaga Yeseo karena ia akan mengejar Tuan Choi Gaksu yang akan pergi. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Tuan Choi Gaksu yang ingin pergi melarikan diri dari tempat tersebut. Namun tak segabang itu, di saat ingin kabur, detektif Kang pun datang untuk menghadang Tuan Choi Gaksu. Dan Tuan Choi Gaksu pun menyuruh anak buahnya agar menabrak detektif Kang. Detektif Kang yang membawa senjata pun berhasil menghentikan Tuan Choi Gaksu yang ingin pergi kabur. Lalu ia pun bergegas menghampiri Tuan Choi Gaksu dan menyeret Tuan Choi Gaksu keluar dari dalam mobilnya. Lalu ia pun menghajarnya. Di sini detektif Kang pun berniat untuk menghabisi Tuan Choi Gaksu. Namun di saat ingin menghabisinya, tiba-tiba datanglah Yeseo dan juga Jaksamin yang menghentikannya.
Di sini, detektif Kang pun sudah sangat kesal dan sangat marah. Namun ia teringat bahwa ia adalah seorang polisi dan tidak bisa main hakim sendiri. Hal ini membuat Tuan Choi Gak-soo pun terlihat sangat senang karena detektif Kang tidak bisa membunuh dirinya. Namun tiba-tiba datanglah seseorang dari belakang yang segera mengirim Tuan Choi Gak-soo menemui leluhur-leluhurnya, yaitu Chon Il-ho. Dan akhirnya Tuan Choi Gak-soo pun meninggal. Lalu tanpa basa-basi, tanpa banyak cang-cincong, Chon Il-ho pun langsung pergi meninggalkan mereka semua. Dan detektif Kang pun langsung menuju ke anaknya, yaitu Ye Seo. Ia pun terlihat sangat bahagia karena anaknya berhasil diselamatkan. Dan film pun ditutup dengan menunjukkan di mana di seluruh Korea Selatan pun disiarkan berita bahwa seorang pimpinan, seorang menteri dan juga seorang jaksa terlibat kasus narkoba. Lalu mereka semua ditangkap di kantor polisi dan film pun berakhir. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan dukung channel saya ini agar saya bersemangat mereview film-film terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.